Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bulan Mei, tanggal 28 Mei pukul 16:18 waktu Indonesia bagian Barat. Posisi matahari di atas Ka'bah atau disebut juga matahari berkulminasi atas Ka'bah. Apa gunanya? Begitu tanggal 28 Mei pukul 16:18, hadapkan badan ke matahari, dengan sendirinya sudah menghadap ke Ka'bah. Karena di bawah matahari itulah Ka'bah. Indonesia bagian barat, sebelah misalnya Padang, sama waktunya ya, asal Indonesia bagian barat, pukul 16:18 itu, bagi kita sudah sore, tapi di Mekah tengah hari. Matahari benar-benar di atas Ka'bah. Ka'bah tidak tampak dari Padang. Walaupun tidak tampak, apa kemudahan dari Allah supaya kita bisa salat menghadap kiblat atau Baitullah itu. Lihat saja matahari, hadapkan badan ke matahari, maka dengan sendirinya sudah menghadap ke Ka'bah. Ini terjadi setiap tanggal 28 Mei. Dan ini ada himbauannya dari pemerintah, Kementerian Agama, bahkan sejak Departemen Agama dulu. Kalau di Muhammadiyah melalui dosen saya, Dr. Andes Haji Nurmanur, ya, waktu buat kalender Masjid Taqwa Muhammadiyah itu ditampilkan. Cek arah kiblat musala masjid Anda setiap tanggal 28 Mei pukul 16:18 saat matahari berkulminasi atas Ka'bah. Ini adalah cara yang paling mudah dan paling akurat, paling meyakinkan, dan sudah banyak dicoba beberapa tempat. Kalau sudah dapat garis itu, dipermanenkan baik untuk rumah, untuk masjid, ataupun untuk lapangan yang digunakan untuk salat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga lokasi kuburan umum pemakaman ya. Hendaklah dibuat garis petunjuk arah kiblat. Nanti kalau orang buat atau gali kuburan yang baru, arahnya sudah jelas. Karena Ka'bah letaknya di Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah Ka'bah yang terletak di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi Ka'bah itu tidak hanya untuk petunjuk arah kiblat saja untuk salat, tapi petunjuk seluruh alam. Kalau berdoa lebih utama, lebih afdal menghadap kiblat. Kalau baca Al-Quran lebih afdal menghadap kiblat. Kalau buang hajat tidak menghadap, tidak pula membelakangi kiblat. Bahkan kalau tahu mana itu arah kiblat, meludah tidak menghadap kiblat. Menggali kuburan, lalu dalam lubang kuburan itu ada lagi lubangnya lahat. Lahat itu sebelah kiblat. Waktu memasukkan mayat ke dalam lahat, mayat pun dihadapkan ke kiblat. Jadi begitu pentingnya pedoman menentukan arah kiblat. Dan jangan lupa syarat sahnya salat seseorang menghadap ke kiblat. Bagaimana kalau masjid sudah diketahui kiblatnya salah? Ya harus dibenarkan bentangan tikarnya, sajadahnya itu harus dibenarkan. Biarlah masjidnya berdiri kokoh, tapi bentangan tikarnya. Ini sudah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka, seperti Masjid Gede Yogyakarta. Sampai sekarang masjid itu berdiri kokoh, tapi tikarnya dimiringkan.
Di Padang sebenarnya banyak contoh, masih ada yang tikarnya dimiringkan tidak sesuai dengan bangunan arah masjid. Berarti masjid itu dulunya kiblatnya tidak pas menghadap ke Baitullah, lalu dibentangkan tikarnya benar-benar menghadap kiblat. Jadi kalau ada masjid yang belum dibetulkan, hendaklah pengurus dan jamaah rendah hati atas kepatuhan supaya salat diterima. Kalau masjid itu sudah terang-terang salah kiblatnya, bagaimana pertanggungjawabannya kalau tidak benar arah kiblatnya? Oleh sebab itu segera lakukan untuk dibetulkan biar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.